saya sebagai masyarakat justru lebih baik orang dungu yang memimpin negara ini, karena ketika orang dungu itu memimpin negara ini, maka negara ini justru lebih maju ya. Kita melihat Indonesia sekarang lebih maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, ketimbang orang pintar seperti Anda, ahli epidemiologi seperti Anda ada di Indonesia tapi tidak mampu berbuat apa-apa, tidak punya kontribusi apa-apa untuk memajukan Indonesia ini. Oke teman-teman, balik lagi sama saya Vicky Ridho. Di video kali ini saya akan menanggapi sebuah statement dari Dr. Tifa ya. Jadi Dr. Tifa beberapa waktu lalu mengeluarkan statement yang seolah-olah menyerang keluarga presiden ya. Sepertinya penyakit iri hati dan dengki dari Dr. Tifa ini sudah mencapai stadium akhir atau level akhir, sehingga dia menyerang dengan membabi buta. Oke, jadi cuitannya ini saya kutip dari terkini.id ya, langsung saja saya bacakan buat teman-teman semua. Dr. Tifa ke Kaisang, sombongnya keluarga ini sepertinya diturunkan secara genetik, tapi kalau dungu ya. Terkini.id Jakarta, ahli epidemiologi Dr. Tifauziah Tia Suma atau dikenal dengan Dr. Tifa baru-baru ini mengeluarkan sindirannya untuk putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Dr. Tifa melalui cuitannya di media sosial Twitter yang dilihat pada Jumat 22 Juli 2022 menyebutkan jika kesombongan yang dimiliki Kaisang sepertinya diturunkan secara genetik ya. Bukan tanpa alasan Dr. Tifa melayangkan sindirannya untuk Kaisang. Hal ini dikarenakan putra bungsu Presiden Jokowi itu memamerkan kepemilikannya dengan klub bola yakni Persis Solo. Selain menyebutkan kesombongan yang dipamerkan Kaisang adalah turunan secara genetik, ahli epidemiologi ini juga mempertanyakan apakah kedunguan juga diturunkan secara genetik ya. Sombongnya keluarga ini sepertinya diturunkan secara genetik, tapi kalau dungu masa juga, kata Dr. Tifa. Ya, jadi itu dia statement dari Dr. Tifa yang mengatakan anak Presiden Kaisang Pangarep ini sombong gitu ya. Oke, jadi begini teman-teman ya. Kaisang atau anak presiden yang bungsu ini, beliau ini adalah salah satu pemilik klub sepak bola yaitu Persis Solo ya. Kemudian si Kaisang ini memamerkan di media sosialnya bahwa dia baru saja membeli klub bola ini ya, klub bola Persis Solo. Kemudian si Kaisang ini menceritakan masa kecilnya. Ketika kecil bapaknya sering membawa Kaisang untuk menonton bola, yaitu ketika Persis Solo bermain. Namun kita melihat dari statement Dr. Tifa bilang klub bola Persis Solo ini awalnya bukan Persis Solo ya, tapi entahlah apa namanya, saya lupa. Tapi intinya begini teman-teman ya. Si Dr. Tifa ini bukan baru sekali dua kali menyerang presiden ya. Sudah berulang-ulang kali ya. Masih hangat di ingatan kita beberapa waktu yang lalu si Dr. Tifa ini mengeluarkan statement terkait Sri Lanka yang bangkrut, kemudian mengkait-kaitkan dengan Indonesia. Kemudian di situ dia mengatakan presiden Indonesia, sedung apapun presiden, jangan sampai Indonesia terlibat ya. Memang secara gamblang dia tidak menyebut Presiden Jokowi itu dungu, tapi kita tahu statementnya ini sudah pasti tujuannya itu ke Presiden Jokowi ya. Kembali lagi ke statement yang barusan ini ya. Lagi-lagi Dr. Tifa mengatakan sombong dan dungu ya. Sombong dan dungu itu yang perlu dicatatnya. Mau sombong seperti apapun Kaisang, mau seperti apapun anak presiden ini, itu bukan urusan dari Dr. Tifa sebenarnya ya. Karena si Kaisang ini membeli klub sepak bola bukan dari uang Dr. Tifa ya. Bukan dari hasil usaha Dr. Tifa, tapi dari hasil usahanya sendiri, tapi dari uang Kaisang sendiri, bukan dari uangnya Dr. Tifa. Lalu apa kontribusi dari Dr. Tifa ketika Kaisang membeli klub Persis Solo ya, sehingga Anda menyebutkan Kaisang ini sombong ya. Oke. Lalu kalau Anda bilang dungu, justru saya sebagai masyarakat biasa melihat sesuatu yang berbeda. Justru saya melihat Dr. Tifa ini yang kalau boleh dikatakan ya, dungu, bukan keturunan presiden atau bukan presiden, bukan dari keluarga presiden, tapi Dr. Tifa sendiri yang dungu. Kenapa saya bilang begitu? Karena
setiap kali Dokter Tifa ini mengeluarkan statement ya yang menyindir presiden ataupun keluarga presiden, selalu ada kata dungu. Berarti Dokter Tifa ini suka mendungukan orang lain ya. Dan juga Dokter Tifa ini suka menyindir dengan keras gitu ya. Berarti Dokter Tifa ini ya boleh dikatakan salah satu temannya Rocky Gerung ya. Karena Rocky Gerung juga sering mendungukan orang lain yang tidak sependapat, yang tidak sejalan dengan Rocky gitu ya. Berarti Rocky dan Ibu Dokter Tifa ini ya satu circle gitu ya. Kemudian saya sebagai masyarakat biasa dari kampung, saya juga mau mengatakan bahwa Anda sebagai dokter seharusnya Anda lebih menjaga marwah seorang dokter, marwah seorang perempuan ketika Anda itu mengeluarkan statement ya. Jangan sampai orang mengata-ngatai Anda dengan kata-kata kasar ya. Karena Anda ini seorang perempuan gitu ya. Jangan sampai orang lain mengata-ngatai Anda dengan kata-kata kasar ya. Sebaiknya Anda juga lebih menjaga statement Anda ya. Lalu kalau Anda bilang presiden ya dungu atau keluarga presiden itu dungu, maka saya sebagai masyarakat justru lebih baik orang dungu yang memimpin negara ini. Karena ketika orang dungu itu memimpin negara ini, maka negara ini justru lebih maju ya. Kita melihat Indonesia sekarang lebih maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, ketimbang orang pintar seperti Anda, ahli epidemiologi seperti Anda ada di Indonesia tapi tidak mampu berbuat apa-apa, tidak punya kontribusi apa-apa untuk memajukan Indonesia ini. Oke, jadi itu dia tanggapan saya buat Ibu Dokter Tifa. Semoga Ibu Dokter Tifa ini sehat selalu ya. Jangan sakit-sakit iri hati lagi, jangan sakit-sakit dengki lagi ya. Oke, yang sudah nonton video ini terima kasih, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.